Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adik. Dengan saya Haji Muhammad Amin, penulis dongeng rakyat. Sekarang kami akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Tiga Sekawan. Alkisah, ada 3 orang anak laki-laki bersahabat akrab dan intim. Mereka sama-sama ada penyakit kronis atau menahun di kota barat mereka. Masing-masing mereka adalah satu penyakit kurap di dada. Sudah lama kurap itu tidak sembuh-sembuh, kendati pun diobati, tapi tidak merayap kemana-mana, hanya di dada. Sungguh pun demikian, kalau kurapnya datang kambuh atau gatal, aduh, kalau tidak digaruk, tidak konsentrasi daya pikirannya atau kerjaannya tidak beres. 2, ada penyakit menahun pada matanya. Matanya selalu keluar air dan mengeluarkan kotoran atau tahi, sehingga lama-kelamaan kalau tidak lekas dibuang, sukar ia untuk melihat, dihalangi oleh tahi matanya itu, sehingga ia tidak lepas dari sapu tangan atau handuk kecil untuk mengoles matanya yang berair dan berbusa itu. 3, ada penyakit tapak kaki dan betis membesar, bahasa daerahnya tubuk. Penyakit ini perawatannya hanya mengurut betis dan tapak kaki kalau ia sedang kambuh. Kalau tidak diurut, sukar untuk berjalan. Pada suatu hari, ketiga pemuda ini bertemu dan membuat perjanjian. Mereka akan perjalanan keluar dusun, bertemasa atau piknik ke dalam hutan. Di hutan banyak pemandangan yang menarik dan indah. Mereka membawa bekal penganan masing-masing dan air minum disandang dalam ransalnya masing-masing. Pada hari yang ditentukan itu, mereka telah kumpul pada suatu tempat. Sebelum berjalan, mereka mengikat janji. Kita akan pergi tamasya ke suatu tempat. Kita bebas berbuat sesukanya, mau minum atau makan-makan sambil berjalan, bernyanyi dan bersiul-siul, tapi kita tidak boleh mengurus penyakit yang kita derita, kata yang berpenyakit kurap. Walaupun kurapku gatal, aku tidak boleh menggaruknya. Kawan kita yang besar tahi matanya, meskipun sukar melihat, tidak boleh menghapus matanya. Begitu juga kawan yang berpenyakit tubuk, meskipun kakinya membengkak dan sukar berjalan, tidak boleh mengurut betisnya. Tambah si kurap sambil ia garuk-garuk dadanya. Bagaimana? Tanya si kurap. Jadi, jawab si tubuk dan penyakit mata serempak, sambil mereka mengusap mata dan mengurut betis. Apa hukumannya kalau salah satu kita yang melanggar janji kita ini? Tanya si tubuk. Ia mendukung temannya bergantian. Setuju, kata si kurap. Setuju, jawab mereka serempak. Mari kita mulai, apa-apa si kurap. Mereka sama-sama mengangkat tangan ke atas. Mereka tos. Mereka mulai start berjalan meniti jalan setapak dengan riang gembira. Di depan sekali, sebagai pimpinan, si kurap sambil meniup suling bambu. Yang tengah yang ada penyakit mata sambil menyandang ketapel di tenggorokannya. Yang di belakang berjalan si tubuk,
tidak membawa apa-apa selain menyandang ransel penganan atau bekal. Di tengah-tengah betapa asyik dan gembiranya mereka, sambil bernyanyi, mereka membawakan lagu bersama-sama. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Dilanjutkan lagi lagu burung ketilang. Di pucuk pohon cempaka burung ketilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang pagi dengan tayang mengangu-angu sambil berseru, sambil meloncat-loncatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya ia suka berseru. Terus dilanjutkannya lagu Serumpun Padi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya, tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Rumpun jiwa suci, harapan penuh abadi. Rumpun padi mengandung nyanyi, harapan ibu pertiwi. Dan lagu Sayonara. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Kuat apa susah, kuat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Kuat apa susah, kuat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Di sinilah kita bertemu lagi. Di sinilah kita berjumpa lagi. Salam, 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 salam. Hey, salam 5 jari. Tepuk. Tidak terasa mereka telah berjalan berjam-jam. Perut mereka terasa lapar. Dan penyakit yang mereka derita sudah lama minta diurus. Tapi apa boleh buat? Peraturan sudah mereka sepakati bersama. Siapa yang melanggarnya harus menerima hukuman. Si Kurap sudah tidak tahan lagi. Bagaimana untuk menghilangkan gatal pada dadanya? Begitu juga orang yang di belakangnya, jalannya sudah miring-miring karena matanya dihalangi oleh kotoran. Matanya makin membesar. Berikut orang yang di belakang sekali, jalannya sudah berat, kakinya bengkak, minta diurut, tapi tak bisa. Biar jalan agak pelan dan pincang daripada mendukung teman, tambah berat lagi pikirnya. Matahari telah tegak tengah hari. Di hadapan mereka ada sebuah pondok tinggal setahun yang lalu. Si Kurap mendapat akal untuk menghilangkan atau melegakan rasa gatal pada dadanya. Ia berseru pada teman-temannya. Berhenti, berhenti, katanya. Ada apa teman? Tanya si Tubuh. Kita istirahat sebentar, makan minum pada pondok yang bersejarah ini, kata si Kurap. Cerita apa itu gerangan? Tanya si mata berair sambil memalingkan kepalanya. Di pondok inilah
setahun yang lalu kami stem gitar dan aku mengocok keroncong. Beginilah bunyinya. Sambil menggaruk-garuk dadanya. Persis orang mengocok keroncong. Legalah gatalnya. Legalah gatalnya tadi. Hatinya senang. Terus mereka makan sangu atau bekal yang mereka bawa. Sampai sini, Pak. Terus si Tubuk dan penyakit mata tidak bisa protes sebab si Kurap seolah-olah tidak sadar. Ia mempraktekkan bagaimana asyiknya ia mengocok keroncong tadi ketika itu sambil memejamkan matanya. Padahal ia merasakan kelezatan betapa nikmatnya ia menggaruk kurapnya. Setelah makan mereka meneruskan perjalanannya. Betapa senang dan leganya si Kurap telah menyelesaikan hajatnya. Tapi bagaimana si mata berair dan Tubuk, betapa tersiksanya mereka belum dapat melayani kehendak masing-masing penyakitnya. Bagi si penyakit mata, jalannya terkadang ke kiri dan ke kanan sebab ia membalikan matanya karena dihalangi oleh tai matanya makin membesar. Tapi untung sekali terlihat olehnya kayu bercangka 3 atau cabang 2, bercabang 2. Cangka itu persis di atas kepalanya. Stop, katanya. Ada apa kawan? Tanya si Kurap. Lihat, di kayu cangka 2 inilah setahun yang lalu aku menembak burung punai. Serapangku kupanggalkan pada kayu cangka 2 ini. Begini cara aku menembakkannya. Kedua tangannya mempraktekkan dengan tangan kirinya mengacungkan ke atas dan tangan kanannya menyerempet pada pipinya. Sambil ia memicingkan matanya, nah, punanya di sana. Lalu aku mengait lidah ayam senapang. Mata teman-temannya ke arah punai yang ditunjuknya. Boom, senapangku meletup sambil ia menepiskan kedua tai matanya ke atas. Kropas, tai matanya tanggal dan sempat mengenai dedaunan di hadapannya. Lalu jatuh, buk. Nah, begitulah bunyi burung punai kutembak, jatuh tambahnya. Si Kurap ingin menyaksikan apa yang jatuh tadi. Rupanya benar-benar tai mata temannya. Betapa lega hati si penyakit mata. Matanya telah bersih dengan adanya ia menembak punai barusan. Kemudian mereka meneruskan perjalanan lagi. Betapa berat rasa kaki Tubuk. Tapi apa hendak dikata, alasan untuk mengurut betis belum bersua. Namun tampak olehnya rawang atau sabah purun. Mari kita ke sana. Si Tubuk menunjuk sabah itu. Kenapa? Tanya temannya. Ayo ikut aku, ajaknya. Ia mempercepat langkah seakan semboyongan. Teman-temannya menyusul. Sampai di sana, di pinggir tebing, si Tubuk mengurut betisnya sambil berkata, "Disinilah aku najur ikan 3 bulan yang lalu, mendapat ikan
bujuk sebesar inilah, sambil ia mengurut betisnya berulang-ulang. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Dilihatnya matahari sudah bergulir condong ke barat. Bagaimana pikiran pimpinan mereka berkata, bagaimana? Hajat kita telah sampai, apakah kita teruskan atau kita pulang? Tanya si kura. Lebih baik kita pulang saja, sebab jalan kita sudah jauh. Usul si tubuh. Aku setuju, seru si mata berair. Ya, kita pulang, sambut si kura. Mereka menyanyikan lagu Gelang. Gelang si paku gelang. Bareng-bareng. Gelang si rama-rama. Pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur sesama panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Tidak terasa mereka telah sampai di kampung halaman mereka. Mereka berjabatan tangan, lalu mengangkat ke atas, dan tos lagi. Lalu mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Sekian dan terima kasih.